Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marita Dwi Anini Devan dari kelas K1C, nomor absen 15, NIT 572011337555. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah agama. Untuk pembahasan pertama yaitu pelajaran penting apa yang dapat kita ambil dalam sebuah kisah yang berjudul Tukang Sihir Fir'aun yang Masuk Surga, yaitu janganlah kita percaya dengan sesuatu yang bersifat sihir, karena sihir merupakan bentuk kesyirikan dan kesyirikan merupakan dosa besar. Selain itu, pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi segala larangannya dan senantiasa melaksanakan maupun mengamalkan segala ajaran agama Islam. Karena Islam sejati berarti kepasrahan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa rasa takut kepada selain Allah. Kemudian, apa itu ijtihad? Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam ataupun untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Dalam era yang modern ini, penerapan ijtihad sangat diperlukan dalam hukum ekonomi syariah modern, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kontribusi Islam sangat penting untuk membahas tentang aktualisasi maupun reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk muamalah. Selain itu, semakin berkembangnya teknologi yang menyebabkan terciptanya sebuah teknologi terbaru, yaitu e-commerce, yang memudahkan transaksi jual beli online tanpa tatap muka maupun bertemu langsung. Hal ini juga membutuhkan adanya ijtihad guna menghindarkan dari segala bentuk ketidakjelasan, perjudian, bunga, ataupun riba. Karena ijtihad merupakan suatu bentuk untuk menghasilkan kepastian hukum yang sifatnya dani atau yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian, apa alasan kita hanya diberi sedikit ilmu tentang ruh yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 85 adalah pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Oleh karena itu, sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia hanya diberi sedikit pengetahuan yang mengkaji tentang hal yang gaib, dan kita lebih baik memperkaya pengetahuan kita dengan hal-hal lain yang lebih baik dan fokus kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah hikmah kita tidak diberi pengetahuan yang luas tentang ruh? Tentu saja ada. Hikmah yang dapat kita terima yaitu dengan tidak diberinya kita tentang pengetahuan mengenai hal gaib akan menjauhkan kita dari perbuatan musyrik. Karena mempelajari hal yang bersifat ruh sama saja dengan kita mempelajari tentang sesuatu hal yang gaib. Kemudian, apa tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini? Tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini yaitu sebagai khalifah. Khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran yang harus dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30-32. Maka di dalam kalimat tersebut kita harus meneruskan ajaran yang sesuai dengan hukum syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya yang belum mengerti atau kurang paham suatu perintah bahkan larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang benar untuk menjadi umat Islam rahmatan lil alamin. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi maupun mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna kata atau hamba dari segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan,
ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang menghambakan pada dirinya, serta menghambakan pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya, yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Maka pada ayat tersebut kita tahu kita harus menempatkan posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah dan beriman hanya pada Allah, menyembah dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Semoga dengan adanya pembahasan ini kita dapat senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.